Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update outlook untuk satu minggu ke depan ya, diperuntukkan tanggal 30 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 tentunya ya. Dari segi fundamental ini sih perkiraan datanya masih belum keluar. Nanti akan saya update di video lanjutan aja ya. Kemungkinan nanti di hari Minggu atau di hari Seninnya akan saya update. Tetapi fokusnya adalah hati-hati tanggal 4 ya, Jumat Oktober besok ini ada NFP. Satu data aja dari segi fundamentalnya ya, terkait dengan NFP-nya ini yang saya akan bahas untuk saat ini. Pendapatan rata-rata per jam itu kan 0,4%. Kemungkinan untuk minggu depan ini saat rilis NFP itu diperkirakan ya, kalau perkiraan saya itu menurun, tetapi yang mesti diantisipasi adalah dua data kurang lebih dari NFP-nya itu sendiri atau ketenaga kerjaan non pertanian ya, itu kan angkanya di awal bulan kemarin 142, diperkirakan sih ini kalau menurut saya kemungkinan akan ada kenaikan, tetapi dari segi penganggurannya 4,2% kemungkinan akan turun. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan untuk hari Jumat ini ada peluang untuk indeks dolar menguat kembali dan kemungkinan gold juga bisa aja turun ke bawah. Cuma nanti kita lihatin dulu dari perkiraan datanya ini nanti seperti apa rilisnya. Kita akan pantau juga ya untuk minggu depan ini. Jadi hati-hati untuk hari Jumat ada event penting awal minggu NFP ya, tetap waspadai. Saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade. Selanjutnya dari segi teknikal untuk indeks dolar ya, minggu lalu level area SRP-nya sudah selesai, ini ada level area baru lagi. Kalau saya tarik dari history low sampai dengan high-nya untuk minggu ini ya, diperuntukkan untuk satu minggu ke depan ini, batasan pantau overnya kalau misalkan ada kenaikan dari indeks dolarnya sendiri, batas pantau maksimal untuk satu minggu ke depan ini adalah resisten 3 sampai dengan resisten 4, itu jatuh di kisaran 102.100 sampai dengan 102.37 atau zona yang saya blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 99.28 sampai dengan 99.00 sebagai psiko price levelnya. Ini kalau misalkan indeks dolar melanjutkan perjalanan ke bawah atau melemah lebih lanjut ya. Tetapi untuk pergerakan satu minggu ke depan ini kan indeks dolar ini diawali di bawah pivot atau zona yang saya blok di sini. Kurang lebihnya zona yang saya blok abu-abu ya. Pivotnya itu berada di 100.70 dengan konfirmasi bawah 100.56, konfirmasi atas adalah di 100.82 ya. Kemudian support pertama weekly itu berada di 100.34 sampai dengan history low minggu lalu 100.16. Ini juga masih diantisipasi selama level area tersebut tidak di break atau tidak dijebol ke bawah. Hati-hati, ini rawan sideways berlanjut. Tetapi kalau misalkan sideways-nya berlanjut, ada level area yang mesti diantisipasi adalah zona yang saya blok hijau atas di sini ya, atau resisten pertama weekly 101.04 sampai dengan history high minggu ini 101.22. Jadi selama indeks dolar tidak mampu bergerak di antara dua level area tersebut, antara blok hijau dan blok oranye di sini, kemungkinan masih belum ada tren yang akan berlanjut. Tetapi kalau misalkan sudah di break, entah itu break atas ataupun break bawah, ada potensi ini mungkin indeks dolar akan melanjutkan perjalanan kembali. Jadi dikarenakan untuk awal minggu depan ini atau hari Senin itu sedikit di atasnya support, kuncinya adalah yang pertama terdekat dulu history low minggu ini yang akan menjadi patokannya di 100.61. Nanti di hari Senin ataupun hari Selasa, indeks dolar ini mampu atau tidak membuat low baru. Kalau misalkan mampu membuat low baru, ada potensi ini mungkin akan bergerak ke bawah menuju support kedua weekly yang berada di 99.81 sebelum dia retest di zona tengah atau sebagai pivotnya sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Tetapi ini terbatas, kemungkinan kalaupun mau turun indeks dolar itu di antara Rabu atau Kamis kemungkinan penurunannya ya. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, nanti kita update aja di video lanjutannya. Zona pantaunya kalau misalkan dia bergerak balik ke atas, selama dia tidak mampu membuat high baru atau break high di minggu yang lalu ya 101.22, waspadai potensial terjadinya sideways. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini sebenarnya sih lebih kecenderungan sideways berlanjut, kecuali salah satu level area zona, entah itu zona hijau ini break ke atas atau zona oranye ini di break ke bawah, kemungkinan baru akan ada tren lebih lanjut ya. Selama dua level area tersebut ini masih belum di break, hati-hati, potensial sideways berlanjut di antara 100.16 batas bawah, batas atas adalah 101.22. Tetapi kalau misalkan NFP-nya itu minggu depan surprise positif, tentunya indeks dolar bisa aja bergerak balik di antara
antara 101.57 sampai dengan 102.100-an, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk gold. Kita review sedikit untuk pergerakan gold minggu ini ya, sebelum masuk ke outlook 1 minggu ke depan. Di video yang sebelumnya ini sempat saya update, planning adalah cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya sebatas memanfaatkan koreksi ya. Dan area sell-nya itu kalau misalkan ada kenaikan cari di atas 2682, tetapi syaratnya tidak boleh bergerak di atas 2691 ya. Tentunya ini sudah on track ya untuk posisi saya pribadi, tetapi saya lebih ngincerin sebenarnya itu target koreksinya itu di kisaran level area 2625 sampai dengan 2630, tetapi di hari Jumat kemarin itu koreksinya hanya berada di kisaran level area 2643 sampai dengan 244 sebelum harga ini sedikit bergerak ke atas ya. Jadi ini statusnya sudah setengah jalan. Untuk rekan-rekan yang masih hold posisi, hati-hati ya untuk hari Senin. Saran saya adalah keluar sebagian posisi, mumpung masih ada kesempatan, majukan stop loss di bawah break even. Ini antisipasi kalau misalkan gold lanjut ke atas kembali, setidaknya profit sudah diambil, tinggal risikonya aja nol ya. Jadi udah nggak ada risiko sebenarnya. Ada potensi kemungkinan ini dari segi time frame kecilnya lanjut sideways, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya, untuk gold baik dari segi weekly ataupun daily sebenarnya ini masih belum ada koreksi ya, atau normal koreksi ke bawah sebelum melanjutkan tren perjalanan ke atas kembali ya. Jadi tetap waspadai untuk 1 minggu ke depan ini gold rawan terjadi potensial koreksi sebelum naik lebih tinggi. Dikarenakan untuk level area SRP weekly-nya sudah selesai, ini saya hapus semua, menyisakan monthly dulu. Saya ulas sedikit untuk monthly ya. Batasan pantaunya over monthly ya di level area 2670 ini sebagai resisten 3, resisten 4 itu berada di 2712. Ini zona pantau atau batas maksimalnya dari segi monthly. Kemungkinan hari Senin ini nanti kalau misalkan ada kenaikan kembali, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 2670 tetapi masih di bawah 2712. Ini kalau misalkan ada kenaikan kembali, tetapi kalau misalkan ada koreksi, waspadai area 2630 sampai dengan 2625. Kemudian masuk ke time frame weekly-nya. Saya tarik dulu untuk level area SRP barunya dari history low minggu ini sampai dengan history high-nya kurang lebih ya. Batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini memang ada level area untuk resisten 3 dan 4 itu berada di 2745 sampai dengan 2763 ya, atau 64 pembulatan sebenarnya sih nggak masalah, atau zona yang saya blok biru di sini. Tetapi mengingat untuk tanggal 30 atau hari Senin besok ini kan akhir bulan juga ya, jadi menumpuk, kemungkinan ini masih belum tercapai, kecuali di awal bulan lagi ada level area SRP baru, kemungkinan masih ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas. Tetapi untuk penutupan week monthly di hari Senin besok ini kemungkinan masih di bawah level area 2712 ya. Kemudian kalau misalkan saya switch ke time frame H4 nya, hati-hati di kisaran level area di antara resisten pertama weekly dan resisten kedua weekly. Ada beberapa level area menumpuk ya. Level areanya itu 2670 dan 2674 pembulatan. Jadi ada dua level area resisten yang menumpuk. Kemudian untuk zona tengahnya atau sebagai pivot weekly-nya itu berada di 2649 atau sebagai physical price levelnya di 2650. Zona yang saya blok abu-abu ini tetap dihati-hati, tetap diantisipasi potensial terjadi sideways atau drop drop. Kalau misalkan terjadi koreksi itu juga bisa terjadi ya. Dengan batas konfirmasi atas itu berada di 2659, batas bawah itu berada di 2640-an lah kurang lebih di sini. Selama gold tidak mampu break di bawah 2640, kemungkinan ada potensi ini mungkin akan bermain-main di ring area di antara 2670 sampai dengan 2673 sampai dengan 2640 dan 2650-an, kurang lebih di kisaran level area tersebut untuk dari segi time frame H4 nya ya. Tetapi untuk zona pantaunya 1 minggu ke depan support 4 itu berada di 2536, support 3 itu berada di kisaran level area 2555 pembulatan kurang lebih, atau zona yang saya blok biru di sini ya. Kemudian di support kedua hati-hati, di sini juga ada dua level area menumpuk antara monthly dan weekly-nya kurang lebih di kisaran level area 2587 sampai dengan 2590 ya. Kalau saya tarik ke kiri di sini juga ada zona demand dan bekas resisten juga, tetap waspadai di dua level area tersebut. Kemudian support pertama weekly itu berada di 2626. Di kiri juga ada zona demand. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, mengingat untuk open market di minggu depan ini, harga ini kan masih berada di atas
pivot ya, atau masih tetap berada di atasnya, di bawahnya resisten pertama weekly. Penutupannya kemarin itu kurang lebih nempel di level area 2659 ya, pembulatan aja sebenarnya sih nggak nyampe, tapi ini saya bulatin aja biar gampang. Harga ini masih berada di ring area zona pivot, tetap waspadai. Yang saya khawatirkan ini nanti bermain-main juga bisa, spike ke atas juga bisa, tetapi kalau misalkan harga kedorong ke atas, ringnya masih terbatas, kemungkinan gold ini masih belum akan melanjutkan perjalanan ke atas kembali selama level area di kisaran 2673 sampai dengan 2674 ini minimal dari segi time frame 4-nya tutup di atas level area tersebut dari segi body candle ya, bukan ekornya atau shadownya seperti yang di sini ya. Jadi saya lebih prepare untuk nyari konfirmasi adalah penutupan yang saya pakai adalah di body candlenya. Kemudian untuk planning saya masih wait and see dulu, saya lebih netral dulu, tetapi saya lebih ngincerin ancang-ancang cari setup sell sebenarnya, memanfaatkan koreksinya sebelum ancang-ancang cari setup buy kembali. Untuk zona pantau 1 minggu ke depan ini kemungkinan di resisten 3 dan 4 weekly-nya ini saya skip dulu, tetapi saya lebih fokus kurang lebih di antara zona yang saya blok biru di sini ya. Kalau misalkan saya pecah lagi dari segi weekly-nya, ada beberapa level area lagi yang mesti diantisipasi kalau misalkan untuk gold ini sedikit kedorong ke atas sebelum koreksi. Itu kemungkinan akan ada lagi kurang lebihnya di kisaran level area 2687 sampai dengan 2696 ya, atau zona kurang lebihnya yang saya blok merah di sini ya. Jadi ini minornya aja. Kalau dia misalkan mampu membuat ATH baru, kemungkinan untuk hari Senin ini di akhir bulan kurang lebih nggak jauh-jauh kalau misalkan lepas dari 2673 sampai dengan 2674, ringnya terbatas kurang lebih di antara level area 2687 sampai dengan 2696 ya, kurang lebih zona yang saya blok merah di sini. Jadi saya lebih ngincerin untuk gold 1 minggu ke depan ini cari ancang-ancang setup sell, tetapi kalaupun mau swing ini masih belum bisa. Di level area support pertama ini juga ada beberapa reaksi ketika harga menyentuh level area tersebut. Di historinya ini juga ada reaksi ya. Untuk minggu depan ini 2626 ini zona yang masih fresh, jadi masih belum disentuh. Rawan kalau misalkan terjadi koreksi ini rawan balik ke atas kembali, ini juga bisa. Untuk 1 minggu ke depan ini kemungkinan saya akan coba nyari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali. Tetapi ada 2 level area yang mesti saya antisipasi atau yang akan saya pantau ya. Untuk zona blok biru di sini saya hapus saja biar nggak terlalu numpuk. Level areanya yang pertama adalah kemungkinan di hari Senin ini nanti kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan akan saya pantau di kisaran level area resisten monthly sampai dengan resisten pertama weekly, kurang lebih di kisaran zona yang saya blok merah di sini ya. Ini untuk antisipasi gambaran ataupun planning sell saya yang pertama. Kurang lebihnya kalau misalkan harga kedorong ke atas, ini biarin dulu. Kalau misalkan harga bergerak terus di atas 2674, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga bergerak balik di bawah 2670, kemungkinan referensi sell itu akan ada lagi. Tetapi dari segi jarak stop lossnya gunakan history high terdekat ya. Kalau misalkan history high terdekat itu berada di 2680, setidaknya untuk stop lossnya taruh di 2682 atau 2683. Ini gambaran saya kalau misalkan untuk hari Senin ini lanjut naik dulu sebelum harga ini turun ke bawah kembali. Jadi saya akan coba nyari ancang-ancang setup sell kembali, tetapi syaratnya adalah sudah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Kalau misalkan harga kedorong ke atas kemudian reject bergerak balik di bawah 2670, kemungkinan skenario sell yang pertama ini akan aktif, tetapi stop lossnya ini masih fleksibel, masih belum bisa digunakan. Nanti kita lihatin dulu aja dia beneran mampu naik ke atas atau tidak. Kalau misalkan mampu naik ke atas, bergerak di atas 2674, history high terdekat itu kemungkinan yang akan dijadikan untuk naruh stop loss, kasih ruang gerak sedikit di atas history high-nya nanti ya. Tetapi kalau misalkan itu tidak terjadi, kemungkinan untuk stop loss-nya bisa taruh di kisaran level area kurang lebihnya sedikit di atasnya 2678 lah kurang lebih, dengan jaraknya kalau misalkan saya ukur di antara 120 sampai dengan 130 pip ini sebagai jarak untuk stop loss-nya. Tetapi dari segi targetnya, mengingat konfirmasi bawah pivotnya yang berada di 2640 ini masih belum dijebol, kemungkinan ini bisa dijadikan untuk target TP pertama. TP kedua itu kurang lebih di kisaran 2626 sampai dengan 2625, mengingat di kiri
di sini juga ada zona demand yang masih fresh, yang masih belum disentuh ya. Jadi untuk planning pertama, batas maksimal untuk TP-nya kurang lebih sekitar 440-an pip ya, kecuali kalau misalkan ada surprise dari NFP, bisa aja harga ini nanti kedorong ke bawah mendekati level area 2600. Itu kalau misalkan surprise dari NFP, tapi kalau itu tidak terjadi kemungkinan masih berat. Zona pantau ataupun planning yang kedua, kalau misalkan tidak ada konfirmasi pembalikan arah di antara 2670 sampai dengan 2673, kemungkinan planning sell itu akan ada lagi kalau gold mampu membuat ATH baru lagi di kisaran level area 2687 sampai dengan di bawah 2696 ya. Kurang lebihnya cari di kisaran level area tersebut dan sesuaikan dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Kalau misalkan itu terjadi, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kemungkinan ini bisa dimanfaatkan untuk ancang-ancang cari setup swingnya. Konteksnya hanya untuk 1 minggu ke depan ini ya untuk swingnya, tetapi dari segi jarak stop lossnya, mengingat ini untuk swingnya, stop loss itu harus berada di kisaran di atas level area psikopress level ya, 2700, ruang gerak sekitar 180, maksimal adalah 200 pip. Ini untuk swing ya, jadi ini bukan untuk day trade, jadi hati-hati. Tetapi dari segi jarak untuk targetnya ataupun untuk TP-nya, TP pertama itu berada di batas konfirmasi pivot bawah 2640, ruang gerak sekitar 460 pip. Untuk TP 2-nya kemungkinan sih bisa taruh di level area 2600, sebenarnya sih bisa ruang gerak sekitar 850 pip, tetapi waspadai dikarenakan kalau misalkan level area bawah ini saya pecah kembali ya, zona tengah atau sebagai pivotnya itu kurang lebih di 2608. Kemungkinan ini bisa dijadikan target maksimal TP2 swing untuk 1 minggu ke depan ini kalau misalkan ada koreksi. Cuman 2608 ini kalau misalkan saya tarik ke kiri, kurang lebih pas di sini juga ada level area demand ya. Kurang lebihnya di sini pas level areanya juga menumpuk. Tentunya sebelum cari ancang-ancang setup buy nanti setelah normal koreksinya itu selesai, kemungkinan sih target untuk cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, batas maksimal untuk 1 minggu ke depan sementara adalah di 2608 terlebih dahulu, meskipun ada batas pantau overnya berada di 2554 sampai dengan 2536, kemungkinan sih masih belum tercapai untuk 1 minggu ke depan ini ya, kecuali Senin, Selasa, Rabu gold langsung turun ke bawah, baru ada potensi untuk 1 minggu ke depan ini gold bergerak di antara 2554 sampai dengan 2536. Tetapi kalau misalkan dia tetap bermain-main di atas pivot, kemungkinan untuk 1 minggu ke depan gold tidak akan mencapai level area 2554, dan ini juga mencapai batasan over rata-rata weekly ya, lebih dari 1500-an pip lah kurang lebih mencapai level area tersebut. Kemungkinan sih masih belum, tetapi kalau untuk 1 bulan di Oktober ini masih ada peluang gold koreksi lebih dalam, tetapi kita fokusnya adalah ke 1 minggu ke depan dulu aja ya. Jadi kesimpulannya untuk gold, planning saya pribadi itu cari ancang-ancang setup sell, tetapi ada 2 level area yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan ini nanti kedorong ke atas lebih dulu, dicari di kisaran level area 2670 sampai dengan 2674. Pembulatan itu level pertamanya. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, baru referensi sell yang pertama ini kemungkinan akan aktif. Tetapi kalau tidak ada konfirmasi pembalikan arah, secara otomatis yang di sini akan tercancel, tetapi akan digantikan cari ancang-ancang setup sell untuk swingnya itu berada di kisaran level area 2686 sampai dengan 2696 kalau misalkan terjadi ATH baru kembali ya, dengan target maksimalnya 850 pip. Untuk day trade-nya ini saya masih belum update dulu, kemungkinan untuk hari Senin malam akan saya update. Kalau misalkan ada peluang dari segi day trade-nya bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy, kemungkinan Senin malam ini akan saya update kembali ya. Jadi hati-hati, saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin, gunakan jurnal ya untuk kontrol. Jadi kita tahu untuk kontrolnya itu alokasi dalam 1 hari ataupun alokasi dalam 1 minggu itu totalnya berapa lot, hari ini, besok ataupun lusa kita ada jatah lot berapa, itu untuk meminimalkan atau menekan supaya kita tidak overtrade dan overload ya tentunya. Untuk jurnalnya juga ada di link deskripsi ya, untuk rekan-rekan yang males buat, itu juga komplit, tanggalnya sudah saya sesuaikan sampai dengan nanti di Desember 2025 ya, itu sudah saya update juga. Rekomendasi broker akun Sen itu juga ada di link deskripsi ya. Untuk akun Sen tentunya ini lebih ideal kalau misalkan rekan-rekan untuk modalnya itu di bawah 100 dolar. Kalau misalkan dijadikan akun Sen itu tentunya nanti dikonvert ke Sen menjadi 10.000 dolar Sen. Tentunya untuk entry 0,01 ataupun 0,02 dari segi resiko itu lebih minim lagi dengan konsep money management dengan benar juga tentunya ya.
tidak entry berlayar-layar juga. Kalau misalkan entry berlayar-layar juga, jatuhnya ya sama aja. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau misalkan ada perubahan planning, akan saya update di video yang lanjutannya untuk minggu depan nanti ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.